Inilah 4 solusi. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Zakat. Yang kedua infak. Yang ketiga sedekah. Yang keempat wakaf. Kalau uangnya sudah terkumpul, bisa untuk melawan BII. Apa BII itu? Bank Inang-Inang. Inang-inang keliling. Keliling dia. Namanya siapa? Raja Guguk, Sinambela, Uta Ginjang, Uta Julu. Kau nampak aku sudah lama mau nikah ya? Iya. Ada duitmu? Tidak ada. Ini ku pinjamkan 1 juta, kau bayar 1.200.000. Haram. Sampean orang wis mangan, urung. Kok urung mangan? Enggak ada duit. Ini ku kasih pinjam 100.000 ya. Bulan depan bayar 110. Haram. Apa namanya? Riba. 5 ancaman bagi orang yang makan riba. Allazina yakuluna riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti kalau dia bangkit dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan iku apa Pak Ustaz? Kesambet. Kesambet iku apa Pak Ustaz? Black magic. Black magic apa Pak Ustaz? Black metal. Seperti orang kerasukan setan, kesambet. Begitulah dia bangkit dari kubur. Yang kedua, dia doa siang malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya ditolak? Mat'amuhu haram, gara-gara makan haram. Jangan kasih anak-anak kita makan riba, makan haram. Yang ketiga, uang riba. Misalnya ini riba, na'udzubillah, lepat riba, jeruk riba, lemper riba. Lalu kemudian riba ini dimakan. Setelah masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Kalau kita makan 1 piring, 1 mangkok bakso, berubah jadi darah. Darah itu mengalir di dalam. Setiap darah yang mengalir dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Maka orang yang ngambil uang riba, dia suap ke mulut anaknya. Nak, mangan ya, makan ya nak. Baca doa ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia sedang menyuapkan api neraka jahanam. Makan nih api neraka, makan. Suami menyuapkan neraka ke mulut istri, istri menyuapkan neraka ke mulut anak. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang Arab, fannaru aula bih, tempatnya adalah api neraka. 4, duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII, duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, la labbaik wala sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Allah tidak terima artis-artis yang berangkat dari hasil buka aurat, preman-preman yang berangkat dari hasil mengambil harta fakir miskin, orang-orang dukun-dukun dengan cara pakai jin, pakai tuyul, maka ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kelima, apa dia ancaman yang kelima?
Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Pak Pengulu, waktu Pak Pengulu ngasih kata sambutan, Pak Pengulu ada ngomong satu bahasa yang saya mendengarnya aja malu. Apa dia? Kata Pak Pengulu, orang yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu Pak Pengulu dapat dari mana itu? Itu dari hadis Nabi. Riba isnani wa sab'una darajah. Riba itu 72 tangga. Kalau ibarat riba itu anak tangga ke atas bukit, 72 tangga. 72, 71, 70, 69, 68, 67 sampai paling bawah. Anak tangga riba yang paling bawah, ityanur rajul ummahu, seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jangan sampai kita makan riba. Dirhamun minar riba, satu keping uang dirham perak. Uang emas banyak, mahal, sugih. Uang perak dari riba, kalau kau makan, asyaddu min sittatin wa thalathina zamiyah, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kotor, lebih buruk daripada 36 zina. Zina, kotor, najis, hina, lebih hebat lagi riba. Tapi jangan dibalik. Oh kalau gitu saya zina aja lah Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Zina, kotor, najis, hina, jahat, neraka tempatnya. Ada yang lebih hebat daripada zina. Apa dia? Riba. Tapi orang sekarang tidak peduli. Hantam kromo, bantai saja. Riba sudi. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Yang sudah makan riba, banyak-banyak taubat nasuha. Salat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Sebelum salat sunat taubat, mandi taubat. Mandinya gimana? Seperti mandi wajib. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di Siak kan ada sungai. Mandi ke sungai Siak. Terjun dari atas jembatan. Apakah dosanya hilang Pak Ustaz? Kalau dari jembatan bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Mandinya di kamar mandi biasa. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Iftitah, Fatihah, ayat. Rakaat kedua, Fatihah, ayat. Habis itu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ulang lagi. Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustaz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 2 juta, saya tolak. Dia nawarin 3 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Tapi solusinya mana? Ustadz Somad ceramah, jangan makan riba, jangan pakai riba, jangan pinjam riba. Solusinya mana? Nggak tahu saya. Solusinya mana Pak Ustadz? Solusinya adalah ziswah. Ziswah. Solusinya ziswah. Alhamdulillah ada orang-orang yang diberi Allah Ta'ala. Itu yang disebut Pak Pengulu tadi. Diberi Allah dia keikhlasan, jalan ke sana, jalan kemari.
dengan titik puluh keringatnya beramal soleh, akhirnya terkumpullah duit di siswa. Selamatlah saudara-saudara kita daripada makan riba. Ingat Bapak Ibu, orang yang pelit, kikir, kedekut, mati tidak bawa harta. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah tengok orang mati di Mesir, orang mati di Maroko, orang mati di Makkah. Belum pernah nengok orang mati bawa mobil. Ibu pernah nengok orang mati bawa motor? Pernah nengok orang mati bawa Yamaha Mio? Saya belum pernah. Kalau pernah tolong foto, kirim ke nomor saya 0813 65 055 903. Saya mau jadikan bahan. Tidak ada orang mati bawa harta. Kalau orang kafir mati masih pakai jas, pakai dasi, matanya melotot, disuntik formalin. Orang Islam mati disampul pakai kain putih, ujungnya tidak dijahit. Tidak ada orang Islam mati bawa kebaya, pakai sanggul. Tak ada. Semuanya tinggal. Semua akan tinggal. Abdul Somad sekarang ceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai celana. Nanti begitu mati digulung pakai kain putih macam dodol. Jam tangan tinggal, cincin tinggal, dompet tinggal. Mati menghadap Allah bawa apa? Bawa sodakoh. Lewatlah kota, lewat kota. Berapa tadi mas? 2000 perak. Sekarang parkir di mall SK aja 5000. Parkir di mall 5000. Dia mau masuk surga 2000 perak. Mau surga apa 2000 perak? Maka kita memberikan yang kita miliki. Kenapa? Itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang kaya-kaya, yang sawitnya lebar, yang sugih-sugih, itu hartanya tidak dibawa mati. Ibu kalau meninggal, harta ibu ada 1 miliar, meninggal, maka hartanya dibagi 2, setengah untuk suami. Jenenge apa? Gono gini. Arti gono gini itu artinya apa? Kamu begono, aku begini. 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Namanya gono gini. Setelah itu dibagi lagi. Suami dapat lagi 1/8 karena ada anak. Akhirnya suami dapat 1/4 karena ada anak. Kalau tidak ada anak, dapat setengah. Maka suami dapat lagi dari yang 500 itu 125. 500 tambah 125 piro? 625. Ibu yang punya tabungan 1 miliar, bapak dapat jatah 625. Orang kalau punya duit 625, itu yang nangis cuman sebelah kanan. Yang sebelah kiri delok sapa sing Arab dipinang bulan depan. Nangis. Siapa yang mau dipinang bulan depan? Saya nyampaikan ini bukan mau mengadu domba bapak sama ibu. Jangan gara-gara ceramah ini pulang kelahi. Di teh manis aku buat aja sendiri. Bukan itu maksudnya. Supaya kita paham, saling berkasih sayang dalam menikah, selama membina rumah tangga boleh. Tapi ingat, kalau kita mati sendirian. Saya belum pernah ketemu suami yang rela ketika mau ditanam, mas, tolong aku kubur sama istriku sekalian ya. Belum ada. Orang tidak ada yang katanya kaulah sehidup semati. Sehidup semati. Sehidup semati itu kapan? Sebelum Israel datang. Kalau Israel sudah datang, aku hidup sampean mati. Maka pikirlah baik-baik. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah. Kalau gajian, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli teh 1 kotak, beli susu 1 kaleng, beli kopi, roti gabin, masukkan ke plastik, kasih ke rumah anak yatim. Yang ngantar ke rumah anak yatim ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngasih, rupanya emak anak yatim itu cantik, kelahi gara-gara itu.
Pantasan sampean rajin pergi ke rumah dia ya. Rupanya anak yatim itu emaknya cantik, kelahi. Besok bapak nggak masuk kantor, wajahnya habis dicakar kucing garong. Nah, itulah yang akan menolong. Usap kepalanya. Kenapa kepalanya diusap? Karena dia anak yatim, ayahnya sudah lama meninggal, dia kurang kasih sayang. Siapa yang ngusap kepala anak yatim? Likulli sya'ratin, setiap satu helai rambut hasanat. Satu helai rambut dapat hasanat, kebaikan. Makanya ibu itu setiap ngusap kepala anak yatim diusapnya semua. Wow, yang gondrong-gondrong. Ada anak yatim yang gundul, nggak ada yang ngusap. Kok nggak ada pahalanya tuh Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Wahai anak itu gondrong atau gundul, yang penting kita usap, pahalanya banyak. Hari ini kita ngusap kepala anak yatim, hari ini kita ngusap kepala anak orang, besok pagi anak kita diusap orang kepalanya. Kenapa? Karena nanti malam bisa saja Abdul Somad mati. Tidak ada jaminan saya akan hidup sampai besok pagi. Semua orang menyangka dia akan hidup besok pagi. Orang yang mati itu kalau kita tanya, Mas, sampean tahu nggak kalau bakal mati nanti malam? Enggak. Semua nyangka besok hidup, tapi ternyata besok sudah berubah. Hari ini dipanggil. Yang kami hormati penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad, besok berubah menjadi almarhum Abdul Somad. Dulu Abdul Somad ngusap kepala anak yatim, besok pagi anaknya diusap orang. Zaman sekarang orang mati begitu mudah. Sampean kenapa mati? Si Anu kenapa mati? Dia mati karena ditabrak mobil Pak Ustaz. Si Anu kenapa mati? Habis makan kambing, naik darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa mati? Habis makan kolak, habis minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Senu mati kenapa? Habis minum kopi, mati. Kok minum kopi bisa mati? Kopi Mirna. Sampai sekarang belum selesai sidangnya. Habis. Oleh sebab itu maka umur yang singkat ini, kalau ada uang, zakatkan. Ada tanah, wakafkan. Ada sawit, berapa hektar? Bapak sawitnya berapa hektar? Alah, malu mau cerita sama Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang lah Pak Ustaz. Ibu kebun karetnya berapa hektar? Malu mau cerita Pak Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak Pak Ustaz. Ya berapa hektar? Ya cukuplah untuk 77 keturunan. Memangnya dibawa mati, ruko, tinggal mobil, motor, tinggal. Yang akan dibawa adalah ziswa, zakat, infak, wakaf, sedekah. Maka berikanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang sudah bersedekah, bersyukur pada Allah karena hatinya sudah selamat dari hubbud dunia, cinta dunia. Orang kalau makin tambah umurnya, bukan makin dermawan, makin pelit. Makanya jangan heran ada orang mbah-mbah umurnya sudah 60-70 tahun diajak puasa. Mbah, sesok awake puasa ya, insya Allah. Makan sahur ya, nggih. Makan sahur ikut. Begitu makan sahur, besok makan lontong sayur pagi. Tapi tadi pagi ikut sahur, kok makan? Aduh, lupa. Salat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum. Kok salat zuhur 2 rakaat? Lupa. Puasa lupa. Salat zuhur lupa. Tapi surat tanah ingat. Waktu ada kebakaran, bapak-bapak dari damkar, pemadam kebakaran, bapak, ayo keluar rumah, ayo keluar, apinya besar, nanti mati. Semua orang sibuk mencari emas, mencari cincin. Orang tidak sayang nyawa,
orang rela mati, yang penting surat tanah BPKB selamat. Artinya apa? Orang sayang pada harta melebihi nyawa, maka banyak orang yang mati ditelan harta dan nyawa. Satu tetes madu, iki isine madu, lalu air madu tumpah. Ketika madunya tumpah, datang seekor semut. Dia pertama jilat, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Akhirnya dia masuk ke dalam madu. Apa yang terjadi kalau semut masuk ke madu? Mati. Inilah yang banyak sekarang. Dunia ini manis, tapi kalau kita lupa, kita hanyut, mati, tidak membawa apa-apa. Maka Bapak Ibu ingatlah, tadi itu tanda bel buka puasa apa sholat asar? Sudah masuk waktu sholat asar. Oh, sudah lewat asar, ternyata jam 3.11. Sekarang sudah jam 3 lewat. Saya sudah ceramah berapa menit? Ada menitnya? Tak ada. Pokoknya sudah lama lah ceramah ini. Inti dari pelajaran ini sore ini apa? Kalau kita sudah pindah tahun, maka kita harus istiqomah, berinfak, berzakat, bersedekah. Bapak Ibu dari Desa Dayun yang sudah istiqomah, alhamdulillah Pak Ustaz, tahun berapapun kami tetap istiqomah. Ibu istiqomah? Iya. Apa bukti istiqomah? Saya sejak dari dulu sedekahnya 2.000 perak Pak Ustaz. Itu bukan istiqomah, itu pelit. Makna istiqomah artinya bertambah jumlah angka nominalnya. Saya tidak mendikte nanya berapa enggak. Kita tanyalah diri masing-masing. Maukah Bapak Ibu istiqomah dalam berinfak, berzakat, bersedekah? Tak ada yang mau. Berhenti aja lah ceramah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit sehatkanlah ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia rahmatilah, ampunkanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, Tuan Syekh, kiai-kiai, guru-guru kami. Waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami. Waliman hadarana, yang hadir semua dalam majlis ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan santri-santri kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dayun, siak dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, segala perbuatan keji dan mungkar, riba, segala yang haram-haram ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak cakap saya menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.